Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Rumah Guru Amir. Kali ini Pak Guru Amir akan membahas ya pelajaran kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 untuk anak-anakku di rumah. Pelajaran kali ini Bapak lengkapi juga dengan jawaban dan penjelasan mengenai jawaban tersebut. Kita mulai ya. Dalam buku tema tersebut akan diawali dengan anak-anakku membaca tentang pawai budaya. Pawai budaya. Pada pertanyaan selanjutnya, di sini anak-anakku akan diajarkan untuk tuliskan apa yang dibicarakan pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini, Pak Guru highlight ya. Pada paragraf pertama ini, anak-anakku di sini dikatakan bahwa pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babaikan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terdengar sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Jadi kalau menurut Pak Guru, di sini dikatakan bahwa dalam paragraf pertama ini yang dibicarakan adalah bahwa pawai budaya ini sangat menarik bagi kampung Babakan ya. Cukup ini saja kita tulis ya. Jadi pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Jadi pada di sini kamu bisa tulis bahwa pawainya sangat menarik bagi kampung Babakan. Selanjutnya pada buku tema dijelaskan bahwa setiap paragraf ini memiliki gagasan pokok ya, bahwa setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Jadi terdapat dua, ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung seperti ini ya. Gagasan pokok dan pendukung ini, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pokok adalah gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan. Yuk kita bahas sama-sama mengenai ini dalam buku tema. Nah, untuk menentukan gagasan pokok terdapat 5 langkah. Pertama, kita baca dulu dengan cermat satu paragraf. Yang kedua, kita tentukan dulu ya paragraf apa. Yang ketiga, kita tentukan gagasan pokok dalam paragraf. Yang keempat, kita tentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung. Dan kelima, kita ulangi langkahnya sampai 4 untuk setiap paragraf. Oke, kita mulai ya. Di sini anak-anakku akan diarahkan untuk menulis gagasan pokoknya dan gagasan pendukung pada paragraf 3, 4, dan 5. Saya langsung buat seperti ini, bam. Oke, di paragraf 3, gagasan pokoknya itu adalah budaya tali. Nah, budaya tali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat-alat. Alat ini berbentuk, jadi gagasan pokoknya itu yang berwarna kuning ini ya, sampai batas titik sampai berbeda ya ini. Ini adalah gagasan pokoknya yang bisa kita temukan. Sedangkan gagasan pendukungnya Bapak kasih warna biru ya. Pertama, pokoknya semua sampai batas titik ya. Pertama, rombongan dari Bali ini sampainya namanya ya, ini yang pertama. Yang kedua, alat ini berbentuk seperti sampainya logam. Dan yang ketiga, nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Jadi seperti ini ya. Terdapat 3 buah gagasan pendukung. Jadi tidak semua harus diisi. Jadi warna 1, 2, 3. Oke. Untuk paragraf 4 sama ya, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Rombongan Toraja memakai pakaian adat. Nah, di sini gagasan pokoknya ini yang ini ya. Yang berwarna biru ini Bapak klik, budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Sedangkan gagasan pendukungnya ini terdapat 3 sampai titik ya, 1 sampai titik ya dari sini, 1, 2, baju pokok 3, 4, 5, 6. Oke, terdapat 6. Jadi semuanya kamu isi di sini gagasan pendukungnya. Oke, Bapak lanjut paragraf 5, silakan kamu cari tahu sendiri ya jawabannya. Dan untuk berlatih ya, di sini Bapak mau jelaskan, di sini kalian pelajaran selanjutnya itu tentang IPS. Di sini kalian disuruh untuk ke teman-teman kalian untuk belajar tentang keberagaman suku bangsa. Contoh di sini Siti orang Padang, ciri khas di Padang itu rendang, ramah gadang. Jadi di Indonesia ini keragaman ini ada 8 kira-kira ya. Ada tentang rumah adatnya apa, pakaian adatnya apa, bahasa daerahnya apa, upacara adatnya apa, tarian daerahnya. Pokoknya semua ini beda-beda setiap daerah. Makassar beda, Jakarta berbeda, Maluku berbeda, Papua berbeda. 8 ini kita bisa lihat perbedaannya.
Jadi kamu cari teman-temanmu di tetanggamu ya, di tetangga-tetangga lah, minimal 2-3 orang agar kamu paham tentang ciri khas daerah tersebut. Nah, pada pelajaran selanjutnya anak-anakku akan diarahkan membuat 2 tabel. Pertama, diberi contoh tentang sikap menghargai keragaman, yang kedua tidak menghargai keragaman. Nih, Bapak sudah jawab bagaimana contoh sikap menghargai dan tidak menghargai keragaman. Selanjutnya, nah di sini pada pelajaran selanjutnya tentang bunyi. Nah, bunyi ya, tentang bunyi, tentang benda-benda alat musik ya. Nah, tulislah nama alat musik tradisional yang kamu ketahui, jelaskan alat musik tersebut, cara memainkannya. Di sini sebagai contoh dalam buku tema, kalian akan dikasih contoh suling dari Jawa Barat. Contohnya cara menggunakannya, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Oke, ini contoh 1. Bapak sudah memberikan contoh ini sampai 4 ya, dari daerah Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Silakan kalian tulis jika ingin mengetahui tentang fungsi alat musik tersebut. Bisa disingkat-singkat tentang cara memainkan dan menghasilkan bunyinya. Selanjutnya, kalian pun akan dikatakan tentang apakah contoh bunyi, benda-benda apa saja yang menghasilkan bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh ini peluit. Cara menghasilkannya, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, ini contohnya benda ya, dan Bapak sudah memberikan contoh sampai 1, 2, 3, 4 ya. 4 contoh sampai 5 contoh tentang bunyi-bunyi yang benda-benda yang menghasilkan bunyi yang ada di sekitar kita. Silakan kamu tulis, bisa dipersingkat dan jangan tulis panjang-panjang seperti Bapak. Oke, selanjutnya pada buku tema kalian akan diarahkan untuk bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi. Jadi kita tahu bunyi dihasilkan oleh getaran benda yang merambat dalam bentuk gelombang hingga dapat didengar. Cukup sampai situ saja. Jadi kita mendengar bunyi cukup sampai sini saja. Kalau saya mungkin terlalu panjang kalau kamu tulis. Seperti itu. Jadi bunyi dihasilkan oleh getaran benda yang merambat dalam bentuk gelombang hingga dapat didengar. Oke. Selanjutnya, bunyi ini dapat merambat melalui 3 benda. Pertama padat, kedua cair, ketiga gas. Jadi bunyi ini dapat merambat melalui padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa ya. Jadi bunyi tidak dapat kita dengar pada ruang hampa. Selanjutnya, ya, terakhir kamu akan disuruh untuk merenungkan dan bekerja sama dengan orang tua tentang orang tua menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Wah, di sekitar rumah kalian pasti banyak dong dari suku dan daerah yang berbeda-beda. Nah, ceritakan ya, minta orang tua menceritakan bagaimana pengalamannya, apakah pernah terjadi konflik atau sering berbaik hati dengan orang yang ada di sekitar rumah. Oke anak-anakku, kelas 4, semoga kalian senang belajar di rumah ya. Datang terus ke rumah Guru Amir. Salam edukasi dan sampai jumpa.